Umar juga pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Tapi setelah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, alhamdulillah, antara laki-laki dan perempuan sama derajatnya di mata Allah. Dan juga hewan pun akan mendapatkan rahmat itu. Seperti apa cara penyembelihan hewan? Waktu sebelum Rasulullah apa adanya bisa dipakai, yang penting mati. Tapi setelah Rasulullah diharuskan menajamkan alat-alat sembelihan itu supaya hewan yang disembelih itu tidak merasakan kesakitan karena langsung mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Qurani dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, wabil khusus kepada al-fakir, baik itu nikmat sehat jasmani rohani, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini al-fakir bisa menyapa sahabat-sahabat Qurani dimanapun berada. Untaian kalimat sholawat yang terindah semoga senantiasa terhaturkan keharibaan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kemodernan yang diiringi dengan keimanan. Alhamdulillah, sahabat Qurani rahimakumullah, momen kali ini adalah momen Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya saya mengajak kepada sahabat Qurani sekalian, mari kita menilik hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Muslim, bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu an telah mendapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa menggugat Nabi Adam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam," kata Nabi Musa alaihissalam, "Anta Adam allazi khalaqaka biyadihi wa nafakha fika fi ruhihi wa asjada laka malaikatahu wa askanaka fi jannatihi summa batan nasa li khati'atika ilal ard." Sahabat Qurani, insya Allah kurang lebihnya begini. Wahai Nabi Adam, ini gugatan Nabi Musa, engkau adalah manusia yang pertama kali Allah ciptakan dengan tangannya Allah sendiri. Engkau dihidupkan ruh dengan ruhnya Allah sendiri. Para malaikatnya Allah sujud atau tunduk kepadamu.
dan engkau sudah menempati surga yang luar biasa. Tetapi ini kata Nabi Musa, karena rasa yang kurang puasnya kepada Nabi Adam, dia menyangka bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah penyebab daripada keluarnya manusia dari surga. Beliau mengatakan, summarbatan nasa li khotiatika ilal ard. Engkau telah mengeluarkan manusia hanya karena kesalahanmu ke dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Qurani dimanapun berada, ternyata Nabi Adam yang sangat bijak pun menjawab daripada gugatan yang menurut Nabi Musa adalah sangat logis, tapi Nabi Adam lebih dari itu, argumennya pun tak terbantahkan oleh Nabi Musa. Sahabat Qurani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya Nabi Adam menjawab, wahai Musa, engkau adalah nabi pilihan Allah dengan risalah dan kitabnya. Allah telah menganugerahi engkau dengan beberapa suhuf yang sangat luar biasa intisarinya, dan engkau pasti dapatkan di kitab Tauratmu. Berapa tahun saya ditulis salah oleh Allah sebelum Allah menciptakan saya? Nabi Musa pun menjawab, 40 tahun sebelum engkau dijadikan, Allah sudah menulis kesalahan engkau, wahai Nabi Adam. Dengan demikian maka sudah clear lah bahwasannya Nabi Musa yang argumennya sangat-sangat luar biasa, menurut Nabi Musa ternyata sudah terbantahkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan salah kepada Nabi Adam alaihissalam sebelum Nabi Adam alaihissalam itu sendiri diciptakan oleh Allah. Sahabat Qurani rahimakumullah, apa intisari daripada hadis ini? Bahwasanya Nabi Adam dan Nabi Musa pun sangat-sangat mengetahui persis bahwasanya rencana Allah akan menurunkan, akan menghadirkan ke muka bumi ini manusia yang sangat luar biasa, manusia yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, bahkan manusia yang akan menjadi khotamul anbiya wal mursalin, yang sangat dipuji dunia dan juga di langit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Qurani dimanapun Anda berada, yang akhirnya tepat di malam Senin menjelang subuh lahirlah bayi mungil Muhammad kecil waktu itu yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, semua makhluk dapat merasakan daripada rahmat itu, bahkan sampai menembus arsy. Di dalam kitab Tiba sering kita baca dalam rutinitas, fahtazal arsyu taraban wastibsyara, dan seterusnya. Itu adalah guncangan yang sangat luar biasa sampai ke arsy atas kelahiran manusia mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW di hari Senin menjelang subuh. Lahirnya pun dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qurani dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanannya semua kita ketahui bahwasannya Rasulullah kecil itu masih di kandungan, sudah ditinggalkan ayahandanya yang tercinta. Bahkan di usia yang 6 tahun ketika ibundanya mengajak ziarah ke makam ayahandanya, dalam perjalanan pulang ibundanya pun dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pengasuhan oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 12 tahun, dan akhirnya menginjak remaja pengasuhan berlanjut kepada pamannya yang tercinta yaitu Abu Thalib, karena kakeknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitupun ujian-ujian yang ditimpa, yang dirasakan oleh Rasulullah kecil sangat luar biasa, yang nyatanya mampu membentuk pribadi yang luar biasa. Tidak pernah berbohong, sangat disukai temannya, sangat gigih dalam pendiriannya, dalam kebenarannya, bahkan beliau mendapat gelar Al-Amin. Hadirin sahabat Qurani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginjak remaja, paman tercintanya mengajari beliau bagaimana caranya berdagang, berbisnis, dan alhamdulillah di usia yang 25 tahun baginda Rasulullah sudah menjadi pengusaha yang sukses, sudah mendapatkan banyak-banyak vendor, pelanggan-pelanggan setia, bahkan daripada hasil bisnisnya itu luar biasa. Berkat apa? Kegigihan, kejujuran, dan bekerja keras beliau. Hadirin sahabat Qurani dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menjelang usia 40 tahun, karena melihat daripada keadaan sekitar, pergaulan masyarakat, remaja, caranya berekonomi dan lain sebagainya, Rasulullah sangat miris karena semuanya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran, yang akhirnya beliau berkhalwat atau menyendiri, mencari petunjuk, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Gua Hira, yang akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat sebagai nabi dan rasul di usia 40 tahun. Alhamdulillah. Ternyata 40 tahun ini adalah usia yang sangat matang dalam hitungan dimanapun. Yang pertama, 40 tahun sebagai usia yang sudah biasanya melebihi dari separuh kehidupan itu, maka biasanya sudah matang dalam hal ekonomi, seharusnya begitu, matang dalam hal pemikiran juga seharusnya begitu, dan matang dalam hal beribadah. Sahabat Qurani rahimakumullah, selanjutnya apa setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah ini? Allah sendiri menurunkan wahyunya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku tidak akan mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat semesta alam. Jadi Allah menurunkan manusia yang sangat mulia, yang telah Allah rencanakan sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum menciptakan Nabi Adam dan sebagainya. Ternyata Allah mengkhususkan programnya supaya Nabi yang terakhir, manusia yang paling mulia ini menjadi rahmat sekian alam. Apa ini terbukti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Qurani, mari kita lihat sebagian kecil daripada apa yang namanya rahmatan lil alamin. Dulunya sebelum Rasulullah menjadi Rasul, ada yang namanya perbudakan. Sekarang alhamdulillah, persamaan derajat di antara kita tanpa sekat, tanpa kasta, sangat luar biasa. Dulunya sebelum Rasulullah diutus, anak perempuan itu adalah sebagai penurun martabat orang tua, atau bukan menjadi kebanggaan orang tua, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh yang terdekat adalah sahabat Umar alaihissalam, Umar radhiyallahu an. Sebelum beliau mendapatkan hidayah, Umar juga pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Tapi setelah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, alhamdulillah, antara laki-laki dan perempuan sama derajatnya di mata Allah. Dan juga hewan pun akan mendapatkan rahmat itu. Seperti apa?
cara penyembelihan hewan waktu sebelum Rasulullah apa adanya bisa dipakai, yang penting mati. Yang penting mati. Tapi setelah Rasulullah diharuskan menajamkan alat-alat sembelihan itu supaya hewan yang disembelih itu tidak merasakan kesakitan karena langsung mati. Sahabat Qurani rahimakumullah, dan lebih daripada itu Rasulullah juga bersabda, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan daripada akhlak-akhlak manusia-manusia yang masih kurang bagus, yang masih kurang sejalan dengan nilai-nilai kebaikan. Itu termasuk tujuan daripada Allah mengutus Rasulullah ke bumi ini, yaitu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah sebagai tugas yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak manusia, karena dengan akhlak ini manusia bisa saling menghormati, manusia bisa menempuh cita-citanya. Karena tingginya ilmu, tingginya cita-cita, kalau tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, maka sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena siapapun yang punya kepintaran bisa dipakai untuk memintari orang, siapapun yang punya kecerdikan bisa untuk membodohi orang. Tapi alhamdulillah, karena Rasulullah datang oleh Allah diutus untuk menyempurnakan akhlak, akhirnya akhlak dibarengkan dalam pelajaran untuk ilmu, baik itu ilmu agama, sains, penelitian dan sebagainya. Siapapun yang berilmu, siapapun yang berpangkat, siapapun dia yang mendapat amanat kekuasaan, kalau dibarengi dengan akhlak yang telah dicontohkan Rasulullah, insya Allah luar biasa. Sahabat Qurani rahimakumullah, dengan demikian kita yang pertama mencintai Rasulullah di Maulidur Rasul yang sudah 15 abad berlalu. Kedua, kita meneladani daripada Rasulullah dengan tingkah laku, azab dan akhlaknya yang sesuai dengan Quran. Dan yang ketiga, kita mentaati apa yang telah Rasulullah perintahkan, karena itu pada hakikatnya adalah perintah Allah. Fa insya Allah dengan demikian kita akan menemukan, kita akan bisa menjadikan diri kita sesuai dengan harapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena nasab, bukan karena nasab, bukan karena jabatan, bukan karena ilmu yang tinggi, tapi adalah yang paling taat, paling takwa kepada Allah. Dan fa insya Allah takwa bisa kita raih dengan kita mencari ilmu, kita meneladani Rasulullah, dan kita mentaati daripada yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan kita menjauhi dari apa yang Allah dan Rasulnya larang. Sahabat Qurani rahimakumullah, mari kita berselawat sedikit sebagai bukti rasa cinta kepada Rasulullah di Maulidur Rasul yang bertepatan dengan hari Senin, hari mulia karena kelahiran Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, semoga sekelumit apa yang Al-Fakir sampaikan kepada sahabat Qurani pada kesempatan yang mulia ini bisa menjadikan
suatu pencerahan khususnya kepada pribadi Al-Fakir dan sahabat-sahabat Quran semuanya. Fa insyaallah bila semua ini kebenaran itu memang petunjuk dari Allah, dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.